Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran perencanaan bisnis pertemuan ke-10 atau pertemuan kedua di semester genap ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang studi kelayakan bisnis. Semoga kalian tetap selalu sehat, semangat, dan juga untuk terus selalu happy. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah menelaah kelayakan bisnis itu sendiri, dan yang kedua adalah menyusun studi kelayakan bisnis. Untuk yang menyusun studi kelayakan bisnis nanti kita akan terapkan di pertemuan luring atau pertemuan yang ada di sekolah. Sedangkan untuk materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan manfaat kelayakan bisnis, menganalisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis, menelaah tahap-tahap dalam kelayakan bisnis, menentukan kriteria tempat usaha, memilih lokasi usaha yang ideal, menganalisis metode pemilihan lokasi usaha, mendeskripsikan persyaratan usaha, dan juga menganalisis keuntungan dan juga kerugian akibat salah memilih lokasi yang tepat. Untuk pertemuan kali ini yang dibahas hanya 3 sub, yaitu tentang manfaat, pengertian, aspek-aspek, dan juga tahap-tahap dalam kelayakan bisnis. Sedangkan untuk yang tempat usaha, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk materi studi kelayakan bisnis, apa yang dimaksud dengan kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi, budaya, aspek pasar, aspek teknik dan teknologi, sampai juga aspek manajemen dan keuangan, di mana semua itu digunakan untuk dasar melakukan penelitian studi kelayakan. Dan juga hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan ataupun ditunda. Biasanya, studi kelayakan bisnis digolongkan menjadi 2 bagian pada berdasarkan orientasinya. Yang pertama adalah orientasi laba, di mana yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan pada keuntungan secara ekonomis. Sedangkan yang kedua, orientasi tidak laba atau orientasi sosial, di mana yang dimaksud studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan atau dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Kita lanjutkan materi tentang manfaat kelayakan bisnis. Untuk manfaat kelayakan bisnis itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah untuk pihak investor, yang kedua adalah pihak kreditor, yang ketiga adalah pihak manajemen perusahaan, yang keempat pihak pemerintah dan juga masyarakat sekitar dari usaha tersebut, dan yang terakhir adalah bagi tujuan pembangunan ekonomi. Saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pihak investor, yaitu adalah investor sebelum menanamkan modalnya di perusahaan akan mempelajari proposal studi kelayakan bisnis yang telah kalian buat, karena investor memiliki kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal yang akan diinvestasikan. Sedangkan untuk dari pihak kreditor, itu pengertiannya hampir sama dengan pihak investor. Hanya saja untuk yang pihak kreditor ini adalah sebagai pemilik modal yang akan dipinjamkan dalam usaha tersebut. Untuk yang ketiga adalah pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan, dan juga dari investor serta dari modal pinjaman. Sedangkan untuk pihak pemerintah dan juga masyarakat itu melihatnya dari kebijakan-kebijakan usaha yang ditetapkan. Misalnya, seperti izin usaha oleh pemerintah untuk memprioritaskan dengan tujuan memberikan pembinaan, pengarahan, pengawasan dalam kegiatan usaha. Sedangkan untuk yang tujuan ekonomi pembangunan, studi kelayakan bisnis itu perlu dianalisis manfaat yang didapat dan biaya yang ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional. Karena sebisa mungkin proyek ini dibuat demi tercapainya tujuan-tujuan nasional, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.
Sedangkan untuk aspek-aspek yang harus ikut atau tergabung dalam studi kelayakan bisnis itu terbagi menjadi 7 aspek. Yang pertama adalah aspek hukum. Yang dimaksud dengan aspek hukum itu prosedur izin terkait pada aspek hukum yang akan kita dirikan pada saat melakukan suatu usaha. Yang pertama adalah izin prinsip, yang kedua izin penggunaan tanah, yang ketiga izin mendirikan bangunan, yang keempat adalah izin tempat usaha, akte pendirian perusahaan, NPWP, izin tanda daftar perusahaan, izin usaha perdagangan, dan juga izin tanda rekanan dari Pemda setempat. Itu yang terkait dalam aspek hukum. Sedangkan untuk aspek manajemen yang terlibat diantaranya adalah menganalisis pengelolaan bidang bisnis yang akan dijalankan, yaitu tahap-tahap kegiatan bisnis dan kesiapan SDM baik tenaga kasar maupun tenaga terampil. Sedangkan dalam aspek pasar itu terbagi juga menjadi beberapa lagi. Yang pertama adalah potensi pasar itu sendiri, daya beli masyarakat atau juga kemampuan konsumen untuk membeli barang yang kita hasilkan, strategi pemasaran, jumlah konsumen potensial, dan juga perkembangan atau pertumbuhan penduduk. Sedangkan untuk aspek teknis atau teknologi itu terkait masalah tentang pemilihan lokasi, alat-alat yang digunakan, bahan yang digunakan, dan juga teknologi yang akan digunakan untuk melakukan usaha tersebut. Biasanya analisis aspek teknis ini bertujuan untuk menentukan investasi fisik dari suatu usaha yang dijalankan. Yang kelima yaitu adalah aspek keuangan yang menyangkut sumber dana yang akan diperoleh dan diproyeksikan pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah aspek lingkungan, dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Di sini untuk dari sisi sosial, yaitu apakah dengan adanya bisnis kita menjadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi atau lain sebagainya. Untuk dari sisi ekonomi, seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk? Apakah proyeksi bisnis tersebut dapat mengubah atau justru mengurangi income per kapita, pendapatan nasional, dan juga upah rata-rata tenaga kerja. Sedangkan untuk dari sisi budaya itu adalah dampak keberadaan bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat atau kebiasaan adat setempat dan juga hal-hal lainnya. Hal-hal tersebutlah yang dimasukkan dalam aspek-aspek di studi kelayakan bisnis. Untuk yang selanjutnya adalah tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Itu juga terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah tahap penemuan ide, dilanjutkan dengan tahap penelitian. Setelah itu tahap penilaian yang dilanjutkan dengan tahap pengurutan usulan yang layak. Yang terakhir adalah tahap rencana pelaksanaan yang dilanjutkan pada tahap pelaksanaan. Untuk yang pertama, pada tahap penemuan ide, agar dapat menghasilkan ide usaha yang dapat menghasilkan produk yang laku untuk dijual dan menguntungkan, perlu adanya penelitian tentang ide tersebut. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah gagasan atau ide usaha harus sesuai dengan kata hati. Yang kedua, pengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang bersifatnya teknis. Yang ketiga adalah kemampuan usaha menghasilkan laba yang diinginkan. Dilanjutkan dengan tahap penelitian. Yang pertama yang harus diteliti apa aja atau hal-hal apa saja yang terkait dalam tahap penelitian. Yang pertama adalah mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil
olahan data, menyimpulkan hasil, dan juga membuat laporan. Untuk yang ketiga, kita masuk ke tahap penilaian. Untuk tahap penilaian, biasanya terdiri menjadi 3 evaluasi. Yang pertama adalah menilai proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang akan dibangun, dan juga mengevaluasi BINI yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Sedangkan untuk tahap pengurutan usulan yang layak, biasanya ini perlu dilakukan seleksi rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi dibanding usulan lain berdasar kriteria penilaian yang telah ditentukan. Untuk tahap rencana pelaksanaan, itu dimulai dari penentuan jenis pekerjaannya, jumlah, dan kualifikasi tenaga perencana. Biasanya tentang ketersediaan dana dan sumber daya lainnya. Yang terakhir, pada saat tahap pelaksanaan, biasanya itu setelah proyek selesai dikerjakan adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin agar selalu bekerja secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, dalam operasional perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, ataupun operasi. Dari keenam tahap ini bukan hanya dilakukan pada saat awal pendirian usaha, tetapi juga dilakukan pada saat awal mendirikan suatu produk. Jadi, usaha bisa berdiri di awal sudah melakukan produk. Di saat kita inovasi produk pun atau memunculkan kembali produk baru, itu 6 tahap ini wajib dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.